Informasi lain untuk Anda, pemirsa, ini memiliki sejarah panjang. Pasar Mester Jatinegara termasuk ke dalam daftar pasar tradisional tertua di Indonesia. Tidak hanya sebagai pusat perdagangan, namun juga banyak kuliner legendaris yang tersembunyi di Pasar Jatinegara. Dan pemirsa, berikut liputan reporter Rizka Salsabila dan juga juru kamera Muhammad Irfan di Pasar Jatinegara untuk Anda. Kawasan Jatinegara dulunya dikenal sebagai tempat bermukimnya para pangeran dari Kesultanan Banten, serta pasar dan permukiman padat penduduk. Pasar Mester atau sekarang dikenal sebagai Pasar Jatinegara, kini masih berdiri kokoh dengan berbagai keunikannya dan kuliner legendaris yang tersembunyi. Masuk ke dalam daftar pasar tertua di Indonesia, Pasar Jatinegara yang dulunya dikenal dengan sebutan Pasar Mester ini tidak hanya sebagai tempat berdagang namun juga kuliner legendaris yang tersembunyi. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan dan juga mencicipi kuliner yang ada di sekitar Pasar Jatinegara ini. Yuk ikuti saya. Baru memasuki area pasar saja, saya sudah disambut oleh para pedagang dengan berbagai dagangannya. Kondisi pasar yang cukup terawat berkesan bersih. Jajaran toko kain dan pakaian menyambut kedatangan saya. Suasana terlihat lengang. Terlihat beberapa pengunjung lalu lalang sambil melempar pandangan ke arah barang-barang yang dipajang di toko yang dilewati. Sementara para pedagang bersantai siap menyambut pembeli yang masuk ke tokonya. Tidak hanya pakaian, Pasar Jatinegara juga terkenal dengan pedagang yang menjual pernak-pernik untuk pernikahan, seperti souvenir dan kotak hantaran atau lamaran. Semua dapat Anda temui di sini. Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar, untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan, untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi. Karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Ini di sini ada seserahan, hantaran buat kue, juga buat yang buat khusus pakaian, juga parcel-parcel yang lainnya, juga buat kemasan souvenir juga ada Tile. Dari 2007 yang waktu banjir dulu ya. Di sebelumnya 2007 itu udah jualan sih pas kena banjir. Selama dagang di sini ada 2 kali banjir tuh. Sampai ke lantai dasar banjirnya dulu, Kak. Melihat perbedaannya pasar mana? Aduh, jauh banget. Paling kayaknya sekarang tinggal 30% kayaknya ya. Yang beli. Kalau dulu Masya Allah sebelum buka toko aja udah ngantri orang mau beli. Sekarang mah ya kita mensyukuri aja dan berharap ya Insya Allah bukan saya doang sih, semua itu lingkungan sini mah semuanya mengharap lebih baik gitu. Ya, ramai kayak dulu gitu. Amin. Iya. Baik, terima kasih Bu. Banyak sih tergantung selera, ada mangkok, gelas, sedotan, sabun, banyak sih, kipas gitu-gitu. Biasanya paling rame tuh hari apa, Mbak? Hari Sabtu Minggu, kalau kan kadang customer nungguin kita, sekarang kita nungguin customer. Tepi banget, Mbak. Keadaan yang sepi tidak hanya dirasakan oleh pedagang souvenir, akan tetapi hampir semua pedagang mengeluhkan hal yang sama. Iya. Masih biasa rame tuh hari apa aja sih, Pak? Sekarang nggak tentu. Nggak seperti dulu ya, beda jauh sekali. Perbedaannya apa tuh, Pak? Dari Pak kan Bapak udah 30 tahun di sini, dari 30 tahun itu apa sih Pak yang Bapak rasakan perubahannya di Pasar Jatinegara ini? Ya mungkin pengaruh dari online juga ada ya, gitu. Onlinenya kan banyak importir juga gitu. Pasarnya juga sekarang sepi, nggak seperti dulu. Kalau Bapak sendiri ada jual online nggak? Nggak ada. Nama toko? Ya mudah-mudahan ya bisa ramai lagi, tapi kan tergantung dari sistem peminat pembelinya ya. Kan kebanyakan sekarang online, di satu murah juga
free ongkir gitu. Itu aja. Ya pemerintah mudah-mudahan ya online-nya dirapiin lah. Itu aja. Sejumlah pedagang di Pasar Jatinegara sudah berjualan puluhan tahun. Namun di balik sejarah yang panjang, sekarang ini kondisi pasar mulai sepi pembeli akibat maraknya toko online. Menurunnya penjualan di pasar ini juga dirasakan pemilik kuliner legendaris bakmi Caki yang letaknya tersembunyi di tengah padatnya Pasar Jatinegara. 25 tahun lamanya Pak Caki berjualan di pasar ini. Penurunan tersebut mulai terasa sejak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 lalu. Awal mulanya ya dari rumah pindah kemari ya. Jualannya apa aja Pak selain bakmi? Mie, kue tiao, bihun, locupan, banyak itu suikiao, pangsit goreng, bakso. Paling ramai biasanya hari apa Pak? Hari Sabtu, Minggu. Bukanya setiap hari Pak? Tiap hari. Bapak juga tiap hari? Tiap hari. Tapi kadang-kadang kalau lagi ada urusan ya enggak juga, enggak ada. Ini Pak, perubahannya dari Pasar Jatinegara yang dulu sama yang sekarang? Oh jauh, enakan yang dulu. Dulu sebelum COVID tuh enak. Tapi setelah udah COVID nih, habis COVID sepi, nggak begitu rame. Tapi lumayan sih, saya udah banyak langganan di sini. Emang yang udah langganan? Iya, udah kenal. Biasanya seporsi berapa sih Pak? Seporsi saya jual di sini 22.000 mie ayam aja. Meski pembeli menurun, Caki tetap mempertahankan cita rasa bakmi dagangannya. Bahkan sejumlah bahan bakmi dibuat dengan resepnya sendiri, seperti mie dan pangsit. Pada kesempatan ini, pesanan saya dibuatkan langsung oleh sang pemilik. Cita rasa bakmi yang khas dengan topping ayam kecap dan jamur, serta toge Bangkok menambah keunikan bakmi Caki. Rasanya emang nggak kalah ini pemirsa sama mie ayam lainnya karena memang sudah terjamin nih legendaris yang sudah puluhan tahun ada di Pasar Jatinegara, dan juga pembelinya ini memang sudah kebanyakan mereka yang udah kenal sama yang punyanya. Nah sementara itu saya mau ngabisin dulu perjalanan saya sampai di sini dulu. Tetap di Metropolitan pemirsa. Dari Jakarta, Rizka Sasabila, Muhammad Irfan, TV One mengabarkan.